Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada beberapa minggu yang telah lalu, saya sedikit menekankan bahwa agama Islam ini selalu menganjurkan garis tengah, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh terlampau dunia. Nanti kalau terlampau dunia pasti menjauhi akhirat. Seperti banyu jam, kalau terlampau ke kanan pasti menjauhi kiri, kalau terlampau ke kiri pasti sikap ekstrim. Terlampau ke kiri pasti menjauhi kanan, terlampau ke kanan pasti menjauhi kiri. Sedangkan Islam selalu berusaha jangan terlampau keras, jangan terlampau lembek. Budaya Sunda malah sudah sesuai dengan itu, di mana orang Sunda mengatakan kudu landung kandungan lahir besar. Jadi apa sesuai dengan itu? Jadi jangan terlampau cinta, jangan terlampau benci, kaum kedua dan semuanya. Dan kalau orang namanya terlampau ekstrim agama, pasti dia agak meninggalkan dunia. Tabarruh din, ekstremitas dalam agama, dia pasti sikapnya sangat menjauhi atau meninggalkan dunia, atau dia melupakan akibat dan melihat orang lain yang terlampau ekstrim dunia. Bakal melihat orang lain terlampau ekstrim dunia, dia kemudian bersikap ekstrim agama. Maka kita perlu mengetahui juga bahwa kemungkinan orang yang berlebihan dalam agama sebagai akibat dari melihat orang yang berlebihan dalam tidak beragama disebut tatoruk dini, mungkin karena melihat adanya tatoruk ladini. Jadi ekstremitas agama mungkin karena melihat ada orang lain yang terlampau ekstremitas sekuler. Di dia yang banget ekstrim dina nolak agama, ngabuburit agama, nyerang agama, maka dia melihat bersikap ekstrim. Sebab ekstremitas pasti akan dilawan oleh ekstremitas. Kekerasan kemungkinan dilawan lagi oleh kekerasan. Maka sebenarnya nanti kita perlu memperbaiki orang-orang yang terlalu ekstrim dalam agama, sebagaimana kita pun perlu memperbaiki orang yang terlalu ekstrim dalam sekuler, dalam dunia. Sebab ekstremitas agama ini kemungkinan sebagai reaksi dari ekstremitas terhadap sikap
tidak beragama, nempo jelema ngaheulkeun agama, nempo jelema ngaguguyonkeun agama, nempo mungkin isinya akan menimbulkan ekstremitas agama kurang ajar, agama lain kita ini dua-duanya nggak benar. Ekstremitas dini dan ekstremitas dini, ekstremitas agama tidak benar, ekstremitas kekufuran juga tidak benar. Nah ini oleh karena itu baik pemerintah, para ulama, masyarakat bukan hanya kudu ngomongin ekstremitas agama, tapi kita juga harus ngomongin ekstremitas sekuler. Ladini itu dalam bahasa modernnya adalah sikap sekuler. Mari kita kaji, dan kalau sudah sampai kepada kajian, kita telah mengenal al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam dari amal. Benar ilmunya, insya Allah benar adanya amalnya. Salah ilmunya, pasti juga salah nanti amalnya. Kalaulah ekstremitas sebagai kesalahan, maka kesalahan berbuat ekstrim itu karena kesalahan ilmu. Karena kesalahan ilmu. Kesalahan ilmu kalau diteruskan karena kesalahan ngaji. Kesalahan ngaji bisa karena kesalahan ngangkat guru, bisa karena usah kurang ngangkat guru ke sekitar, anu ngajarna wa manajama ekstrim, maka kita kemudian berlaku ekstrim. Tetap saja al ilmu imamul amal wa amal tadul ilmu imamul. Maka mari kita kaji saja secara ilmiah dulu bagaimana ekstremitas ini secara netral, tidak kemudian kita sebagai pihak yang terlibat dalam ekstremitas, juga kita tidak berpihak sebagai orang yang anti ekstremitas, tapi kita netral saja secara keilmuan. Seperti yang saya akan sebut, secara keilmuan kita harus menolak ekstrim orang yang beragama, seperti kita juga harus menolak orang-orang yang ekstrim dalam ngaheulikeun ada ngalawakeun agama, dia manusia dina agama gimana ngalawakeun dina agama dua-duanya perlu kita perbaiki. Dan inilah yang disebut sebagai garis tengah, garis moderat. Hadirin rahimakumullah, al-Islam yad'u ila wasatiyah wa yuhadiru. Kalau ada yang nulis wa yuhadiruna, tolong diperbaiki. Al-Islam yad'u ila wasatiyah wa yuhadiru minat tatarruf. Islam mengajak kepada garis tengah dan melarang berbuat berlebih-lebihan. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami menjadikan kamu sekalian umat pertengahan, agar tengah itu tempat yang paling mudah dijangkau oleh kedua tepi. Tengah itu adalah tempat yang paling mudah dijangkau oleh kedua tepi. Ya, tengah-tengah ini adalah tempat yang paling mudah dijangkau oleh sisi ini dan sisi ini. Ada orang yang terlalu keras berada di sisi ini, ada orang yang terlalu lembek berada di sisi ini. Maka orang yang di tengah-tengah adalah orang yang paling mudah didekati oleh orang yang paling keras dan mudah didekati oleh orang yang paling lembek. Pemimpin harus berada di tengah, juga ulama harus berada di tengah. Nanti masyarakat itu akan ada yang istiqjal, yang hayang dan jangan, dan ada juga
masyarakat yang beloy. Non beloy ini. Letoy, kaprek. Ya, kaprek dan beloy itu ayam kan. Dan seorang pemimpin harus berdiam kan. Ada bisa menarik orang yang terlampau bercepat-cepat. Kemudian jangan teri. Dalam mani mukur ini tinta dan obahan. Mari orang ini menentukan aki-aki. Tidak melakukan kemudian kita tarik untuk sejalan. Sehingga kita menjadi sopan ka'anahum bunyanum marsus. Ini Islam melarang sikap berlebihan al-ghulu. Dalam bahasa Qur'annya al-ghulu dalam agama. Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghulu wa din." Kamu harus menjauhi ghulu, berlebihan dalam agama. Sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelum kamu sekalian karena berlebihan. Banyak hadis yang menyambut itu. Halakan anak timun, celaka orang yang berlebihan. Nabi juga pernah bersabda, "La tusaddidu fa yusaddada 'alaikum." Jangan kamu memberat-beratkan, nanti Allah memberatkan kamu. Nah, malah ada sahabat yang mendatangi Nabi dan yang mulai didatanginya Siti Aisyah. Mereka bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana kehidupan Nabi sehari-hari. Kata oleh Siti Aisyah, diungkapkan begini Nabi sehari-harinya, karena taqalluha. Sahabat yang datang itu menganggap kok Nabi sedikit. Dan para sahabat ini kemudian mengatakan, saya tidak pernah tidur malam. Saya pakai seluruh malam untuk sholat tahajud. Saya tidak pernah makan siang hari. Selamanya saya siang hari itu berpuasa. Saya malah menjauhi perempuan. Malah kalau saya pernahnya menganggap kepada perempuan itu bisa mengganggu ibadah saya, kalau diperkenankan, saya yang dikabiri. Jadi dikebiri supaya ente beger, ketolong kenal ibadah Gusti Allah. Terdengar oleh Nabi dan kemudian Nabi memarahi. Jangan begitu. Tiap-tiap orang punya hak, istri punya hak, badan punya hak. Ya? Malam ada tidur, ada sholat, siang ada saum, ada tidak saum. Bahkan zaman bisa dan saya menikahi perempuan. Paman berlakukan sunnati, falesani orang yang tidak seperti saya ini, tidak seimbang seperti ini, itu bukan golongan. Golongan itu adalah orang yang seimbang. Tatkala sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apabila saya memakan daging, maka bagaimana saya keawalnya bukan mau minum daging teh. Kamu daging domba. Bagaimana kalau saya mengharamkan daging supaya saya tidak ini sikap berlebihan? Maka Allah sampai menurunkan ayat, lima tuharimu untuk apa kamu mengharapkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah? Ini garisnya yang diambil oleh Islam. Ibnu Mas'ud, ada seorang sahabat yang tidak mau berjamaah, pekerjaannya ngebor
kebun di Madinah. Dia ikut sholat berjamaah zuhur dengan dipimpin oleh Ibnu Mas'ud. Dan kemudian katanya berbicara dia tidak sholat berjamaah dengan Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud tahu ini orang ini sering tidak berjamaah, dan dia melaporkan kepada Rasul si Anu yang berjamaah. Dipanggil oleh Rasul, kamu katanya saya ini tukang nyebor cai di kebun kurma, dan kalau saya ikut berjamaah zuhur dengan Ibnu Mas'ud, maka dia mengimani, membaca sampai saya dekat asar. Si sholat zuhurnya itu sangat lama, mungkin jadi tekabur saya nyebor kurma. Ibnu Mas'ud yang panggil, apakah anta Nabi yang lain, apakah kamu akan membuat fitnah? Jangan terlampau lama mengimani itu, jangan terlampau lama. Secara pribadi saya ingin sholat malam berlama-lama boleh-boleh saja, tapi saya sebagai imam, di belakang saya itu orang yang bermacam-macam, ya tukang dagang, ya itu dia, dan ini banyak sekali contoh-contoh bahwa Islam selalu mengambil garis pertengahan. Tatkala Nabi melaksanakan haji dan Nabi mengumpulkan batu di mana? Pulung batu di Musdalifah, di Musdalifah, kemudian mengambil kerikil. Hei, kalau sholat ambil kerikil, jangan besar-besar seperti inilah untuk melontar jumrah, batu sebesar ini. Jangan ngomong supaya lebih jadian dia setan, jangan batu naon, batu deh. Malah kita melihat dulu waktu di masih tempat pelontaran di bawah, ada orang yang naik ke batu itu dan kemudian gebotan itu dengan senang, sebab belenggu-belenggunya orang Arab itu merasa paling malu kalau ditegelan kunaon usnah, baru naik belenggu kunaon ditegelan usnah si setan itu. Padahal orang yang bertindak seperti itu kesetanan itu kan. Itu kaset. Kalau ada anekdot, tatkala melontar, baru belah itu kemarin dong cina, baru kemarin dong ada foto gini, kemarin dong, baru kali ini cina ya sorak cina, dari orang Arab, sesama setan jangan saling lempar. Ternyata itu namanya kenangan nih, dari setan nih namanya kenangan. Ya kecil-kecil saja, tidak usah terlalu apa. Ini sikap pertengahan. Bahayanya sikap berlebih-lebihan. Munafiqun la tahmilu tabi'atul basyariah dia. Kalau kita berkeras-keras itu amat memberatkan, ngaburkeun jelema. Munafik itu mengkaburkan orang karena tidak bisa ditanggung oleh keadaan manusia yang umum. Nah, seperti tadi di mana ulama kemudian kita mengatakan, hei, mana pokoknya temenan henteu unggal penting. Kalau saya guru, namanya temenan henteu unggal penting rupiah mulai 4 jam, katalah maca Quran 10 juz. Mungkin ada orang-orang yang bisa buat begitu, tetapi bisa mengkaburkan orang karena tidak semua orang punya kekuatan. Dan Islam turun, aturan Islam ini bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak, Islam itu hanya bisa dilakukan oleh
kiai saja. Tidak, Islam ini bisa dilakukan oleh semua orang, dilaksanakan oleh semua orang. Mereka itu yang diambil oleh Islam adalah kekuatan pertengahan, bukan mengikuti orang yang paling kuat, bukan. Tapi hitungan kebiasaan, generik, kalau generiknya gini. Mungkin ada orang yang kuat, tapi tidak banyak ya, seperti itu. Dan kedua, sikap ekstrim itu biasanya berumur pendek, karena mempertahankan sesuatu yang ekstrim itu sulit. Seperti saya mau qiyamul lail, pokoknya saya akan bentuk diri qiyamul lail teh sabuti jemput, arek maca Quran 10 juz sampai arek saum dalam sagana. Ini tidak akan lama yang begitu. Para sunnah menyebut ada minumannya, minuman teh nggak terbos ini, tapi kalau diantep mah nyata Sprite. Sprite itu begitu dibuka, cus, antep bisa kedeng. Diminum teh acai gula teh, Sprite teh nyerena kalau biarkan tidak lama nggak kejus. Ada orang yang kalau ekstrim, sekedung, tapi bahasa Sunda sudah tepat sekali. Namanya itu teh koromos kontol. Nah, nanti itu teh bahasa Sunda mah koromos kontol. Bahasa Arabnya tidak sulit. Kemudian memperkosa kewajiban yang lain yang harus dilakukan. Bila orang banget di soal, pasti ada soal lain yang ditinggalkan. Banget ibadah, goreng muamalah, dan kita tidak enak itu. Jelman ibadah karena itu bagus. Tapi kita tidak akan enak kalau dia masuk ke kantor, dapat pegawai negeri, baru di kantor dan nuntan. Sudah nanti bagur nama gue. Sholat di pentingnya, tapi lalu di kantor dan nuntan. Jangan datang apa meriah gitu, tidak enak. Jelek ya, jadi contoh jelek. Kenapa dia berlebihan pada satu sisi, tapi berkekurangan pada sisi yang lain? Dan biasanya gitu, orang yang jago tangan kanan jelek apa? Tangan kiri. Si Elias Pikal jago tangan kirinya, goreng namanya tangan kanannya. Nah, halus sholatnya, sholat goreng rupanya, titiran halus rupanya, tapi goreng halus sholatnya, goreng rupanya. Oh ya mau halus rupa, goreng sholat seperti halus rupanya, tapi goreng bukannya lupa gitu sholat. Kita selalu begitu, ada kelebihan dari satu sisinya, kalau lebih dari sudut ini pasti berkekurangan dari sudut yang lain. Aduh, kita abah patah ngajibna lain lumayan, kita lebih dina soal etam, tapi nyalung kan tetap bisa lebih. Ada baik, saya teman ngajian anak tapi opak dengan orangnya. Mending anak opak. Pernah membaca Jurej sholat berlebih-lebihan, tapi dia tidak menjawab panggilan dari siapa? Dan ibunya. Nah ini berarti kalau
istrinya di rumah, dekat karabat, anaknya, katakanlah, dekat urus sampai minta cerai. Ini berlebihan dari satu sisi, pasti akan berkekurangan pada sisi yang lain. Ini tidak benar sikap ekstrim seperti itu kan. Apa tanda-tanda ekstrim? At-ta'assub lirra'i, ta'assuban layak tariku ma'ahu lil akhirin. Fanatik satu pendapat dan tidak mengakui adanya pendapat lain. Pendapatnya adalah pendapat paling benar, gurunya adalah guru paling benar. Pendapatnya tidak mungkin salah. Guru saya adalah seperti Nabi yang maksum, tidak mungkin salah. Ini oleh karena itu gerakan-gerakan ekstrim selalu mendidik teguran kepada guru saja. Ya? Tidak boleh membaca tulisan yang lain. Ini saja, ini otoriter seperti itu menggambarkan ya nanti akan menghasilkan sikap ekstrim. Padahal pendapat ya ada kekurangannya, ada dan pendapat lain mungkin ada juga kebenarannya. Orang yang belajar silat hanya satu aliran itu mudah jatuh dari belakang. Isinya mengenai Cikalongnya, membuat Cikalong itu punya kelebihan, tapi dia punya kekurangan. Rada ngawayang, jenis Cikalong rada ngawayang, jadi kuda-kudanya kurang pati kuat. Ya, Cimane kieu, pamana tema sport kieu. Ya, orang yang baik itu dia tahu Cikalong, dia tahu Cimane, dia sering Cikopi juga. Ta'assub ya, kembali ta'assub itu bagaimanapun itu sangat tidak baik. Ta'assub kepada Allah, ta'assub kepada Quran, ta'assub kepada hadis silakan. Tapi ta'assub kepada pendapat, kepada guru tidak. Iltizamul tasbih mengharuskan sesuatu yang suka atas diri sendiri dalam hal-hal yang mendapat kemudahan padanya dan mewajibkannya atas orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan itu atas mereka. Allah tidak mewajibkan kita qiyamul lail semalam suntuk atau pilih-pilih saja. Taqra'u ma tayassara minhu, taqra'u ma tayassara minal Quran. Alimah saya pun minkum marlo akharuna yadribuna fil ardh. Dan akharuna yuqatiluna fi sabilillah taqra'u ma, itu sikap pertengahan yang diambil oleh Islam. Sikap ekstremis itu diantaranya tasydid bi ghairi mahali, berkeras-keras bukan pada tempatnya. Di mana tempat keras? Boleh keras dalam dua hal. Keras dalam menegakkan hukum Allah, ya, dalam melaksanakan hukuman. Si anu kudu dihukum ya, kita tidak perlu pertama anak Rasul, tidak, ya ini tegas. Kedua, keras dalam perang, temenan sopan kalau tidak perang, angkat panangan aja gitu. Kayak polisi naon kira-kira kamu itu, polisi nggak naon penjahat, angkat panangan tuh paling di pusat panangan dan patut cenah orang polisi Cianjur mah gitu cenah itu sopan, angkat panangan, ya, angkat tangan. Tidak harus apa, perang itu harus keras, melaksanakan hukuman itu harus tegas. Tapi dakwah
tidak dikenal itu berkeras. Apalagi bukan pada tempatnya. Kita berdiam di sebuah negara yang belum merupakan negara Islam namanya. Kita berada pada sebuah negara Amerika namanya yang banyak mualaf. Di Amerika itu banyak mualaf. Satu masjid di Amerika rata-rata dalam 1 tahun itu memasukkan orang dalam Islam paling sedikit 17 orang. Masjid-masjid di Amerika itu rata-rata paling sedikit dalam 1 tahun memasukkan orang Amerika masuk Islam itu 17 orang dalam statistiknya. Dan mereka banyak mualaf untuk negara yang belum Islami, betul, untuk masyarakat yang masih baru, ya. Kita yang masih mualaf, mana anak kudu diomongkeun heula akidahna, ya, dari sisa akidah yang dahulu ya masih kudu dilatih ibadahna. Entong maka hal anu keras, anu non jalanana kudu salureun kubur, jangan lupa tuh. Ya, iurna kudu make awewena, tidak perlu itu. Tapi mana? Dia akidahnya dulu perbaiki. Nabi sudah memperlihatkan inna kasatatu qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi ahli kitab. Jamaat bin Jabal. Kamu akan bahkan Allah mengatakan ilai syahadat alla ilaha illallah. Allah yang kamu ajak kepada mereka itu adalah mengucapkan bila mereka sudah taat, perintahkan sholat. Bila ada ada tadarruj teh mete araje nincak amalan nincak amalan itu teraja ada tadarrujnya, tidak tiba-tiba memperberat bukan pada tempatnya. Al-ghadab wa khusuna, bersikap kasar dan bersikap keras. Su'udzon bin nas wa nadru ilaihim min filani min dzalil aswad, buruk sangka terhadap orang lain. Nampak partai Islam geus kabeuli teman. Jelema ge geus dibeuli ku Yahudi tigana. Nampak dia selalu buruk sangka pemerintah udang Firaun. Kumaha kiai-kiai urang teman geus jadi budak dunya. Tempoe cenah bajuna geus nurutan Firaun, mobilna geus nurutan Qarun. Naonana buyutuhum Fir'aunnya, imahna nurutan Firaun. Malabisuhum Qarunnya, bajuna geus nurutan Qarun. Ni'anuhum Jalutiyah, senarna geus nurutan Jalut. Aina syariatul Muhammadiyah, mana Muhammadiyah? Qaruniyah, Jalutiyah, Hamaniyah, Fir'auniyah, tuh Muhammadiyah satu ketik. Ada kawan urutan Muhammad, kabeh jelema dinilai boleh. Bisa kabeh jelema. Nah, ini sikap orang-orang yang keras. Siapa yang benar? Dia. Guru mana yang paling baik? Guru dia. Organisasi apa yang paling benar? Dia. Yang lain? Nah, sampai pada satu saat asukut di hamiyatin takdir terjatuh kepada jurang pengkafiran orang lain. Yang bagaimana ini? Kafir. Yang ini bagaimana? Kafir. Yang ini bagaimana? Kafir. Masih mending kalau pengkafirannya akibat penderitaan. Kita punya umat Islam punya contoh tatkala Ikhwanul Muslimin oleh pada zaman pemerintahan Jamal Abdel Nasser di penjara nanti garelo itu banget disiksa di penjara dina penjara anu tinggi naik ke penjara teh sakit karena kasutkeun ya kan. Jadi dia tidak bisa berdiri di jero penjara teh kokoron nangan. Kemudian diberikanlah tempat barang modal dan dinya cairna
hanya dibuka keran, ayat keran, bikin keperluan ngaletakan keran karena dibuka sebagai siksaan terhadap mereka. Nah, kemudian di dalam penyiksaan seperti itu dia mulai bertanya, ari pamarentah nu kieu anu nyiksa urang sebagai juru dakwah. Ini ikhwan yang pada saat itu, ini pemerintah Islam atau kafir? Dia menjawab, ini kafir. Lamun pemerintahan kafir, kata orang-orang ikhwan yang disiksa pada zaman Jamal Abdul Nasir itu, ari kiai-kiai anu nyatujuan karena keputusan pemerintah itu eta Islam atau kafir. Yang nyatujuan karena kafirnya kafir. Anu masyarakat anu ngadukung ka kiai anu ngadukung pemerintah dia benar kafir. Tukungnya semuanya jadilah tatkala keluar dia dari penjara itu membuat sebuah gerakan namanya Jamiatul Takfir wal Hijrah. Jamaah yang mengkafirkan namanya Jamiatul Takfir. Dan Al-Zahabi sebagai pengarang Tafsir wal Mufassirin, Tafsir wal Mufassirin itu dikarang oleh Al-Zahabi. Kemudian karena pada saat itu dia menjadi pegawai di pemerintahan, dibunuh. Seorang ulama besar, ya itu dibunuh. Nah, kenapa? Karena katanya kau bekerja, masih keren gimana? Kikit ada karena disiksa gimana? Dan disiksa karena nawan diberi kemudahan dan lain-lain sebagainya. Kemudian bersikap keras seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kenapa orang menjadi ekstrim? Kaiji dokul basirah di hati pemimpin penyaho karena hakikat agama. Kita harus tahu apa penyebabnya. Sebab ngomean di lembaga tinggi ulah ujung-ujung diberi ubah hanya hokeun naonana penyakitna. Penyakit ini hanya hokeun naon sebab tubuhnya penyakit itu. La ilaha illa ba'da taskhis. Teu aya pengobatan kecuali sanes mengetahui penyebab-penyebabnya. Penyebab utama adalah terbangunnya hakikat agama. Saya mohon perhatikan. Jelema bodoh, jelema bodoh moal mungkin ekstrim. Jelema bodoh moal mungkin ekstrim. Jelema ngerti moal mungkin ekstrim. Lumana mah ekstrim? Setengah bodoh, setengah pintar. Itu mengkal. Jadi baca lagi, jelema bodoh mah moal ekstrim, paling kedua. Nah, jelema pintar ngerti moal naon? Moal ekstrim. Nu mana nu ekstrim? Disebut bodoh. Disebut ngerti oke? Ente. Jadi maka dari itu kenapa penyebab ekstremitas? Dokter Basirah di hati dia lemahnya pandangan tentang akidah ujar ini dipahami khusus hanya melihat dohir dari ayat atau hadis, latar melihat latar belakang ayat atau hadis itu. Ini agak krusial dan harus saya jelaskan sedikit. Dalam bidang ibadah makhluk, tatkala Allah menerangkan begitu dohirnya, sudah jangan banyak bertanya. Sholat subuh 2 rakaat sudah, kita tidak perlu kunaon makin 2 rakaat, kunaon duhur tengah poe geus capek 4 rakaat, kunaon musab mujah belah duhur lain belah mana
Anak kunaon ari kiih cukup wudu. Padahal kiih ngawarkeun najis. Sedangkan di mana jima ngawarkeun cenani anu suci kudu alus. Anu ngawarkeun anu najis cukup kudu ngawarkeun cimani anu suci sareng nyiru cimani mah suci kurang dulu agus sudah jangan banyak pertanyaan gitu saja dalam bidang ibadah. Kunaon sholat jenazah itu pakai ruku enggak sih. Di sini kita tahu dari awal sudah. Tapi dalam masalah muamalah perlu melihat ini kenapanya, latar belakangnya apa. Nah ini contoh menurut dohir hadis Nabi, awewe dengan lilitan beserta kecuali beserta mahram. Awewe tidak boleh bepergian kecuali harus beserta mahram, karena tidak aman. Ya, tapi bagaimana kalau kita dijamin keamanan seperti ini? Istri saya mau pergi ke mengunjungi anaknya yang kuliah di Tokyo umpamanya. Saya tidak bisa karena saya harus ada pekerjaan di sini. Istri saya kemudian saya antar sampai airport, aman deh. Di airport dia naik pesawat, jumlah jemaah orang di pesawat itu lalaki awewe ayat 300 kurangna aman. Di Tokyo dijemput oleh anak kita, di mana di Tokyo namanya atau di Mesir atau di mana, dan anak itu apa harus tetap ada mahram untuk dalam situasi. Dan Nabi pernah mengatakan kamu pada suatu saat akan berangkat dari Irak sampai Yaman sendirian perempuan, tidak ada yang perlu ditakuti saking amannya. Nabi mengatakan mah orang berangkat dari Irak sampai ke Yaman awewe sorangan teu perlu make mahram. Ini dan ini terbukti sekarang bisa saja. Atau umpamanya hadis Nabi secara dohir tidak boleh bawa Quran mushaf ke negara kafir. Ini hadis sahih Muslim, Nabi melarang membawa mushaf Quran ke negara kafir. Takut Quran ini dilecehkan, diciduhan, dikihan orang-orang kafir. Apa sekarang masih berlaku seperti ini? Orang kafir saja membagikan Bible di mana? Di Indonesia. Dan kita membagikan Quran dengan terjemahnya kemana? Ke Amerika, ke Rusia, kemana-mana. Dan pemerintah Saudi mengeluarkan tafsir Quran, terjemah Quran dalam segala bahasa dibagikan sampai kepada negara-negara kafir agar dibaca. Dan banyak orang yang kemudian masuk Islam setelah membaca Quran seperti itu. Oleh karena itu hadis tadi yang dohirnya melarang membawa Quran ke negara kafir tidak perlu ketat seperti itu, karena sedangkan orang-orang ekstrim selalu dan sikap sangat berpegang kepada dohir itu juga menyesatkan. Ini mazhabnya disebut dohiri, mazhab dohiri. Bisa berlebihan nanti sampai berpendapat daging bagong haram, polok menantu. Sebab diharamkan ke Quran mah Kurimat alaikumul maitatu wadamu walahmu jeung daging babi. Jadi kulit babi, polok babi, otak babi itu mah lain daging babi. Padahal menurut bahasa
Disebut daging karena itu yang paling banyak kan. Jadi mun aya tukang daging di pasar, tukang daging, tapi tukang daging tadi dagang hate, dagang kulit, dagang disebutnya tukang daging. Ieu teh tukang daging, hate, kulit, kalilipa, usus, ayam deui kan. Geus tukang apa? Tukang daging. Nah, ini dalam Quran ada haram ngawin awewe anak teh, anak pamajikan, warobah ibu kumula surat An-Nisa ayat 23 kalau salah, warobah ibu kumula fi hujurikum, dan dilarang kamu menikahi anak-anak dirimu anu aya di imah maneh. Jadi mana namun aku mau kalapahna menang ngawin anak tere anu teu ini kacau. Nanti kacau juga ini riba yang diharamkan itu yang berlipat kali tengah lipatnya. Bagi seorang yang pernah belajar hukum Islam, kalimat-kalimat seperti itu sudah bisa ditemukan. Namanya dalam usul fikih qaidun la mafhuma lahu innama ju'ila li bayanil hal. Satu tambahan perkataan yang tidak ada kaitannya dengan hukum itu hanya untuk menceritakan keadaan pada saat itu. Ini debat ahli fikih. Nah, ini orang kadang-kadang dohirnya begitu. Abis ini lo jelmaan ke jahiliyah anil qadaya kubra, ya, sibuk mempertentangkan hal-hal yang sampingan seraya merupakan problem pokok, soal-soal kecil. Maka ayat teh entah benar anggapan soal itu, betul salah tuh. Ada orang yang sangat ekstrim, yang sholat kemudian selesai sholatnya, tiba-tiba ada orang lain sholat, Allahu Akbar, mau kebaturannya termakai talakun binian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hai ibadah kami sudah baca bismillah kan, aturan-aturan kan barang terus